أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآية. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يذكر لله من لم يذكر للناس. الحديث أي كما قال الحديث. صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, karuniakan kepada kami amaliyah yang kau terima. Wa rizqan halalan thayyiba. Ya Allah, karuniakan pula kepada kami rezeki yang halal serta baik dan penuh keberkahan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebingungan, dari kesulitan dan kesedihan. Wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari ketidakmampuan dan kemalasan. Wa na'udzubika ya Allah minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat penakut, pengecut dan juga sifat kikir. Wa na'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jauhkan kami dari siksaan utang piutang, wa qahri rijal, dan dari penguasaan orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, seraya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu lapang, sehingga Allah hadirkan kita di pagi ini di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula kemuliaan tempat, kemuliaan kegiatan, kemuliaan acara ini menjadikan sebab Allah muliakan kita, putra-putri kita, istri kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat, seraya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai pada surah Ad-Duha, betul Pak ya? Ya, minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita sama-sama membaca. Jadi kalau saya bukan menjelaskan membaca tafsir Al-Quran surah yang ada pada juz amma berdasarkan tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Jalalain, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin atau Imam Jalaluddin As-Suyuti. Surah Ad-Duha ini ada 11 ayat. Kita baca ya Pak. Tabarukan bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Di sini diawali dengan walamma nuzilat, ketika diturunkan surah Ad-Duha ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbara, maka kabbara sallallahu alaihi wasallam akhiraha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di akhir surah ini. Jadi selesai berarti tadi ketika ini awal mula diturunkan selesai pada fahadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dengan mengucap Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Maka kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, fasunnah at-takbiru akhiraha, maka disunnahkan bertakbir membaca Allahu Akbar akhiraha, pada akhir surah Ad-Duha ini. Waruya al-amru bihi, waruya dan diriwayatkan al-amru bihi, perintah terhadap takbir ini, khatimaha, pada akhir surah Ad-Duha, wa khatimata kulli suratin, dan pada akhir setiap membaca surah ba'daha, setelah surah tersebut. Mana lafaz takbir yang dimaksud? Wa huwa Allahu Akbar, jadi mengucap Allahu Akbar. Au la ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca la ilaha illallah wallahu akbar. Ini mungkin kalau sedang tawasulan kita sering ya. Beres baca hadiah, baca Fatihah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sunnah. Bahkan di luar tawasul sekalipun, kalau kita beres membaca Al-Quran, di akhir surahnya maka ucapkan Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar, sunnah. Wabil khusus setelah selesai baca surah Ad-Duha, karena di antara asbabun nuzul diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala surah Ad-Duha ini, di antaranya ada dua riwayat yang sahih. Riwayat yang pertama adalah ketika beberapa hari, bahkan mungkin beberapa minggu, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memberikan petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung.
Maka Nabi merasa gelisah. Ibarat kita lah, Pak, dapat perintah dari seseorang tapi tidak ada juklak juknisnya. Waktunya sudah mepet. Misalkan, ini kok yang masih kabar belum datang-datang. Gelisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suaranya jelas nggak, Pak? Khawatir gede doang tapi nggak jelas. Nah, ini kalau sebetulnya kalau mau suara bagus tuh ya pas tausiah itu, karena mesti paham. Kita mesti paham apa yang disampaikan. Khawatir ada salah paham kan repot. Nabi SAW gelisah, maka istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha merasa khawatir dan mengatakan, ya Rasulullah, jangan-jangan engkau telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking khawatirnya. Karena dalam sejarah rahimahullah, salah satu alasan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menikahi Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Khadijah ini sudah tahu dari pamannya bahwa Nabi Muhammad SAW ini satu saat akan diangkat menjadi utusan Allah. Jadi Khadijah ini adalah salah satu-satunya orang mungkin, atau salah satu orang yang sudah tahu bahwa Nabi ini akan menjadi utusan Allah, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulullah. Berdasarkan informasi dari pamannya yang pendeta. Namun lama menunggu, karena Nabi itu menikah di usia berapa, Pak? 25 tahun. Setiap hari Khadijah ini nunggu, kapan ini diangkat jadi nabinya, kapan? 15 tahun, Pak. Gak sebentar. Jangan-jangan. Sudah resmi dijadikan Nabi dan Rasul, ada satu saat, ada beberapa saat, bahkan beberapa hari Nabi tidak menerima wahyu dari Allah, sehingga terlihat kegelisahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah mengatakan, jangan-jangan ya Rasulullah, engkau telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tambah gelisah. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, beberapa saat atau beberapa hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit. Ya, sakitnya ini karena gelisah tadi, sehingga ada beberapa malam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan qiyamul lail, sholat sunnah di malam hari. Jadi qiyamul lail itu ada beberapa malam yang Nabi tidak melaksanakannya. Kalau dalam bahasa para ulama ahli akidah, bahkan para ulama ahli fikih, itu sebetulnya bukan menandakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalai terhadap qiyamul lail, tetapi itu menjelaskan syariat bahwa qiyamul lail itu bukan perkara yang wajib. Penting, sangat penting, tapi bukan perkara yang wajib. Nabi gelisah bahkan sampai sakit. Kemudian ada seorang kafir, seorang wanita kafirah bernama Jundub kalau saya tidak salah. Dia mengatakan, wah, Muhammad sekarang sudah ditinggalkan oleh setannya. Siapa yang dimaksud setan di situ? Yaitu malaikat Jibril. Kenapa bilang begitu? Ini orang kafir ya. Yang ngomong bukan orang muslim, orang
kafir. Wah, Muhammad sekarang sudah ditinggalin sama setannya. Nggak dapat informasi lagi. Maka kemudian jawabannya Allah turunkan ayat ini, wadduha. Itu asbabun nuzul. Sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai asbabun nuzul, ada yang tidak. Wadduha, wawunya huruf qasam. Huruf qasam itu maknanya huruf sumpah. Huruf yang dalam bahasa Arab sering digunakan sebagai redaksi untuk bersumpah. Ada 3 huruf, waw, ta, dan ba. Waw, wallahi. Kalau pakai ba, billahi. Tallahi. Tapi yang paling masyhur yang sering dipakai adalah huruf waw. Maka hati-hati. Jangan bermudah-mudahan mengucapkan wallahi. Bersumpah demi Allah, jangan. Wallahi saya mah enggak bohong, padahal bohong, berarti urusan. Nanti ada kifaratul iman. Kalau kita sumpah palsu, mesti ada kifarahnya. Ada hukumannya. Dan sumpah yang benar-benar jadi adalah sumpah atas nama Allah. Kalau kita makhluk Allah, kita manusia, tidak diperkenankan bersumpah atas nama selain Allah. Bersumpah atas nama demi matahari misalkan. Gak boleh. Dan sumpahnya nggak jadi. Apalagi sampai berserah kepada matahari. Ini sekalian saya malah kampanye di mana lagi. Karena ini urusannya akidah. Hati-hati. Ada calon pimpinan kita Provinsi Jawa Barat berarti ini. Ketika ditanya agama, jawabnya begini. Kalau nggak percaya lihat videonya aja dah. Agama saya itu apa ya? Agama saya itu saya berserah kepada alam, saya berserah kepada padi, saya berserah kepada matahari, saya berserah kepada langit, saya berserah kepada bumi. Yuk kita terjemahkan. Berserah kepada matahari gimana berarti maksudnya? Menuhankan mata, musyrik bukan namanya. Ayo, udah, gitu aja lah. Hati-hati ya, karena ini masalah akidah. Perlu saya sampaikan. Ya mudah-mudahan, saya husnudzon, mudah-mudahan mungkin yang dimaksudnya adalah berserah kepada pencipta matahari, baru benar. Berserah kepada pencipta alam, mudah-mudahan begitu. Tapi teks textbooknya yang dia katakan begitu. Agama saya itu adalah saya berserah kepada matahari, saya berserah kepada alam, saya berserah kepada langit dan sebagainya. Bahkan ada kata-kata bukan Islam. Tuh hati-hati, jangan dipilih yang kayak gitu Maya. Karena kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil pemimpin yang bukan muslim, yang bukan mukmin. Tegas itu. Kalau dia nggak ngomong, masa nggak ngomong begitu. Mungkin Pak Aang punya videonya yang nggak percaya, itu mah ada buktinya. Saya tidak dengan individunya tidak, tapi dengan akidahnya saya khawatirkan. Nggak boleh. Wadduha, hanya Allah yang boleh bersumpah atas nama makhluknya. Ay awalin nahari aw kullihi. Yang dimaksud ad-duha adalah awal hari, berarti pagi sampai siang hari. Aw kullihi atau seluruh hari.
Dan perlu kita ketahui, sesuatu yang dijadikan alat sumpah oleh Allah berarti sesuatu yang sangat penting. Wadduha itu menunjukkan waktu. Waktu ini salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga peribahasa Arab mengatakan al-waqtu kas-sayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibarat sebilah pedang. Bahkan mungkin yang bermata dua. Yang kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka pedang itulah yang akan melukai kita. Pedang ini akan bermanfaat kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya, nggak ada, malah membahayakan kita. Ibarat anak kecil pegang pisau. Kita sebagai orang tua pasti melarang. Kayak kita lah dulu zaman kecil. Gak pernah disuruh pegang golok sama bapak kan. Bahkan sekalipun pegang, jangan pegang golok. Sini, ambil. Udah gede aja, nih golok, cari bambu. Nih pacul, cari ke sawah sono. Itu kenapa? Karena ketika kita kecil, yang ada justru golok itu, pisau itu akan membahayakan kita. Karena seorang anak kecil dimungkinkan belum bisa manfaatkan. Nah, begitupun kita dengan waktu. Kalau kita tidak bisa manfaatkan waktu, justru waktu yang nanti akan mendakwa kita di yaumil qiyamah. Setiap detik yang Allah karuniakan kepada kita, buat apa nih? Jam 5 lewat 20 menit, kamu lagi ngapain? Itu setiap detik, Pak, kata para ulama. Yang akan kita pertanggungjawabkan nanti dihisab oleh Allah itu setiap detik. Dan setiap rupiah, mungkin kalau ada satuan terkecil, apa namanya itu kalau uang, yang kita gunakan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 12 siang lagi ngapain? Lagi mancing, ya Allah. Tapi mancingnya diniatin ibadah, ya Allah. Mancingnya nungguin sholat duhur, karena kalau di rumah nggak kedengaran azan. Kalau di sini kan kedengaran azan dekat ya. Makanya jam 11 saya mancing, ya Allah, nungguin sholat duhur. Kalau di rumah ketiduran, ibadah mancingnya juga. Gitu ya. Nah, maka jangan lupa niatnya. Maka simple, kata Gus Baha kan simple. Kalau pengen husnul khotimah, beres sholat subuh, niatkan nunggu sholat duhur, kan gitu. Jadi nggak usah macam-macam niatnya. Beres sholat duhur, niatkan nunggu sholat asar. Maka kalau Allah wafatkan kita di antara waktu-waktu itu, berarti kita mati dalam keadaan nunggu waktu sholat. Mancing nunggu waktu sholat. Dan menghindari perdebatan dengan orang lain. Ibadah mancingnya juga. Goes juga sama, tapi goesnya yang ada ukurannya. Jangan kemana karep, kira-kira duhur. Kalau enggak sudah sampai pulang ke rumah, sampai di masjid gitu. Bawa alat sholat juga. Nah, di tempatnya yang dekat tempat sholat. Biar pas waktunya sholat kita sudah siap. Wal laili idza saja. Ini waktu semua nih. Wadduha waktu. Wal laili, dan demi malam idza saja, ketika tenang dan gelap. Subhanallah. Ini bahasa yang sangat-sangat indah menurut saya. Jadi Allah bersumpah demi malam idza saja, ketika gelap. Ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika tenang. Berarti ada korelasi antara gelap dengan tenang. Jadi kalau gelap, pandangan kita nggak lihat apa-apa, maka akan timbul ketenangan dalam hati kita. Maka pantas kata Gus Baha, hidup kita ini akan aman-aman saja kalau kita tidak membandingkan diri kita dengan orang gelap. Jangan lihat-lihat orang mulu gitu. Fokus aja dengan diri kita. Jadi kalau kita nggak lihat apa-apa, tenang pikiran kita.
Makanya malam itu untuk istirahat, bukan untuk yang lain. Kecuali kalau ada turnamen voli antar gang. Ada pengecualian aja ya. Itu makan nggak tiap malam ya. Karena saya ikut main, saya belain dah. Jadi ada korelasi antara kegelapan dan ketenangan. Jadi kalau kita pengen tenang, pejamkan mata, jangan tengok kanan kiri. Maka sunnah pula kalau tidur itu lampunya dimatikan. Sunnah. Matiin lampu aja jadi ibadah. Nah, kemudian terbukti oleh penelitian para ilmuwan, para ahli kesehatan bahwa mata kita ini meskipun sedang tidur tetap berfungsi. Jadi kalau ada cahaya masuk itu mengurangi kualitas tidur. Maka kalau ingin kualitas tidurnya bagus, harus tidur dalam kondisi gelap. Biar mata ini benar-benar istirahat. Maka kalau tidurnya berkualitas walaupun sebentar, biasanya rasa kantuknya benar-benar hilang. Dan mesti tenang. Ayo ghato bi dhulamihi aw sakana. Nah, apa yang dimaksud sumpahnya? Nah, subjek sumpahnya atau objek sumpahnya adalah ma wadda'aka. Ma tidak wadda'aka meninggalkan. Allah tidak meninggalkanmu Muhammad. Ay tarokaka ya Muhammad. Sekali-kali tidak Muhammad, aku tidak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala ay abghadaka, dan juga tidak murka Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalau orang Sunda bilang pambebrahmana. Apa pambebrahmana itu ya? Kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikatain oleh orang kafir ditinggalin sama Allah. Tidak sedetik pun wahai Muhammad aku meninggalkanmu, apalagi murka kepadamu. Nah, hadirin rahimakumullah, ini tidak hanya berlaku pada Nabi SAW, ini juga berlaku kepada kita semua. Kita sudah belajar dalam ilmu akidah sifat kudratnya Allah. Keberfungsian sifat kudrat itu dari zaman azali semenjak kita belum diciptakan sampai nanti hari kiamat. Tidak sedetik pun kita lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sedang mendapatkan nikmat, ingat. Janganlah kita gunakan kenikmatan itu untuk kufur kepada Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kondisi sedang misalkan, alhamdulillah, sedang terpeleset kepada kemaksiatan. Jangan putus asa, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kondisi terpuruk, sakit, dan lain sebagainya. Jangan lupa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan Allah tidak pernah zalim, tidak pernah benci kepada kita walaupun kita tetap maksiat, asalkan mau bertobat. Itu maknanya daripada ma wadda'aka wa ma qala. Nuzilah hadza, ternyata di sini juga ada. Nuzilah hadza, diturunkannya ayat ini lamma qala, ketika berkata al-kufaru, orang-orang kafir, inda ta'akhuril wahyi anhu 15. Di sini sampai dijelaskan. Ketika selama 15 hari Nabi SAW tidak menerima wahyu. Inna rabbahu wada'ahu wa qalahu, wahai Muhammad, engkau telah ditinggalkan oleh Tuhan. Wa qalahu, dan engkau telah dimurkai oleh Tuhan. Kan apa namanya, biasa-biasanya manusia kalau nggak datang-datang, nggak ngomong itu kan benci biasanya ya. Kita punya teman
Tiap hari datang ke rumah. Selek. Beberapa hari nggak datang, nggak mau ngomong, nggak ngabarin gitu. Nah, orang kafir itu punya persangkaan begitu, Muhammad 15 hari ini belum ada jawaban, belum ada wahyu dari Allah. Berarti ente sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Maka datanglah ayat ini, wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Pelajaran buat kita, dalam kondisi apapun Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membenci kita. Karena Allah adalah Zat yang paling mencintai kita. Tiada yang melebihi cintanya Allah kepada kita. Makanya kalau kita terpeleset kepada kemaksiatan, segera beristighfar. Dan jangan punya perasaan, wah masa sih cuma gara-gara istighfar dosa saya bisa hilang gitu. Sementara akibatnya fatal, misalkan ya. Korupsi berapa T gitu ya. Korupsi berapa T. Ada hakul adami, memang T-nya ini mesti dikembalikan kepada negara. Tapi sebelum bisa mengembalikan, segera istighfar. Mana mungkin triliunan bisa hapus dengan istighfar? Bisa. Walaupun tetap ada kewajiban mengembalikannya kepada negara. Istighfar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yakin pasti akhirat itu khairun, lebih baik laka untuk Muhammad, lima fiha minal karamati laka. Jadi Allah sedang memberikan membahagiakan Rasulullah SAW dari kegelisahan. Di dunia ini mah sebentar, tidak ada efeknya buat kaum Muhammad. Yang paling mulia, yang paling baik nanti kehidupan di akhirat. Minal ula. Minal ula, jadi walal akhirah ula itu maksudnya adalah dunia. Lima fiha minal karamati laka, karena di akhirat nanti Allah telah sediakan kemuliaan yang luar biasa kepada Nabi SAW dan kepada umat-umatnya nanti di akhir ada. Tentunya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Wala saufa, dan nanti yu'tika Allah akan memberi kepadamu Muhammad, yu'tika Allah akan berikan kepadamu rabbuka Tuhan, fatardah, dan engkau merasa ridha, merasa puas, merasa bahagia. Ay fil akhirati, di akhirat nanti, minal khairati ata'an jazilan. Subhanallah. Bahkan satu ketika Nabi SAW tidurnya itu di bawah pohon kurma. Beliau tidur di bawah pohon kurma pakai alas dari anyaman daun kurma yang kasar, sampai-sampai ada bekasnya di wajah, ada bekasnya. Kita kalau tidur di alas yang kayak tikar gitu biasanya ada bekasnya. Kalau saya mah sering, karena sering tidur di pakai tikar pandan ini. Entah kenapa saya itu kurang betah kalau di kasur, enakan di situ. Sampai sekarang masih ada itu. Saya taruh di mesin nggak ada yang paling nyentuh itu. Bahkan yang punyanya sendiri nggak berani, yang ditemenin kita baru berani. Itu belinya di mana sih Pak Rud? Di pasar ada. Jangan bekas itu mulu, kasihan. Ada bekasnya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, bolehkah aku menambahkan kasur di atas tikarnya? Punya Rasul menjawab, tiadalah dunia ini untukku hanya seperti saat aku tidur di bawah pohon kurma ini kemudian bangun. Artinya hanya sebentar, nggak ada gunanya, kata beliau. Buat apa? Karena hanya sebentar. Dan memang itu
kita sudah usia 40 ke atas memang berasa sebentar banget ya. Semalam saya mendadak, biasanya saya jadwal itu minggu ketiga, kemudian karena Kiai Hasbi ada halangan di Pasir Haji, minta tukar jadwal. Saya ketemulah dengan guru-guru zaman saya SD. Berceritalah beliau, udah mau pensiun, menjelang pensiun. Dulu mah guru-guru kita yang pensiun, karena sekarang kita menjelang pensiun. Ternyata sebentar. Ujung-ujung, saya bilang ujung-ujung kita SMA, ujung-ujung nikah, ujung-ujung punya anak, ujung-ujung punya cucu, ujung-ujung sebentar Pak Haji ya. Gak lama. Yang lama mah nanti di alam barzah aja luar biasa lamanya. Manusia termulia sudah 14 abad berarti di alam barzah. Padahal usianya tidak lebih dari 63 tahun. Dan disitulah kita, yang sebentar inilah yang akan menentukan. Yang menentukan. Maka ada peribahasa yang mungkin agak nyeleneh. Dunia ini lebih penting ketimbang akhirat. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan di dunia menentukan nasib kita nanti di akhirat. Itulah hebatnya. Yang sebentar ini menentukan yang lama. Apakah kita akan bahagia atau kita akan sengsara. Nah, salah satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi nanti di akhirat akan diberikan pemberian hadiah yang luar biasa. Ay ata'an jazilan. Yang karena pemberian ini fatardo Nabi merasa puas. Tapi Nabi luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, walaupun aku kau siapkan beribu-ribu istana, beribu-ribu bidadari, tapi aku gak ridho ya Allah. Kalau wawahidun ada satu saja min ummati dari umatku finnari di dalam neraka. Nabi nggak bakal merasa puas kalau ada satu saja umat beliau yang ada di dalam neraka. Maka dipastikan umat Nabi ini semuanya masuk surga. Meskipun mungkin ada yang mampir dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di sini, keluarga kita, putra-putri kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, Allah berikan nikmat di akhirat nanti masuk surga Allah, gak mampir-mampir dulu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betapa nanti akan menderitanya kita kalau kita ataupun anak-anak kita ada yang masuk neraka. Dan kita tahu Pak, sekarang di dunia saja anak ada yang nolek sedih Pak. Apalagi nanti. Dan itulah yang akan dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tidak akan pernah merasa puas kata beliau, tidak akan pernah ridho kata beliau kalau ada satu saja umat beliau yang masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal kalau kita berarti syaratnya masuk surga ini minimal diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, nggak usah terlalu tinggi lah cita-cita. Ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ada tafsir lain ditemukan oleh Kiai Haji Abdul Somad atau UAS. Kata beliau begini. Jadi rangkaian ayat ini adalah pertama wadduha. Kalau kita gunakan siang hari untuk ibadah, yang ketiga walail malam harinya juga untuk ibadah. Ma wadda'aka wa ma qala. Beliau mengartikan, ada tafsir yang mengatakan bahwa tidak sedetik pun kita melupakan Allah. Kalau arti teksnya kan Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan murka kepada kita.
Maka ke dalam konteks tafsir yang lain, siangnya kita gunakan untuk ibadah, malamnya kita gunakan untuk ibadah. Tidak sedetik pun kita lupa kepada Allah mawadaka itu. Wa maqalanya bukan berarti Allah murka kepada kita, Allah enggak murka kepada kita. Tapi beliau memaknai mawadaka tidak sedetik pun kita suudzon sama Allah. 4 nih. Kemudian yang kelima, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kita menempatkan akhirat lebih utama ketimbang dunia. Maka kata beliau, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, maka Allah akan ridho kepada kita. Itu rentetannya dari apa berarti? Siangnya untuk ibadah, malamnya pun untuk ibadah, tidak pernah melupakan Allah walaupun sedetik, dan selalu senantiasa berhusnudzon kepada Allah, terakhir menempatkan kepentingan akhirat di atas segala-galanya, maka Allah akan ridho kepada kita. Apa ridhonya Allah? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lumayan capek. Subuhnya bagian sih ya. Lanjutin Pak ya. Yang ada kepentingan, ada pekerjaan, silakan. Nggak bakalan disumpahin Pak. Aman. Ilahuna. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kalau menafsirkan ayat ini, para ulama akan lebih mengena kepada batin kita kalau kita menempatkan kita sebagai objek daripada ayat-ayat ini. Jadi kalau dari awal wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi malam yang gelap dan memberikan ketenangan, mawadaka wahai diri atau wahai Hanafi, wahai Panarso, misalnya dalam hati kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Wa maqala, Allah juga tidak akan membenci kita. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Hei diri ini, jadikan akhirat sebagai yang utama daripada dunia. Dan selanjutnya. Kemudian ini juga sama. Alam yajid kayati manfaat. Bukankah Allah menemukanmu dalam keadaan yatim, kata Allah. Istifham taqriri. Jadi bukan Allah nanya, tapi menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menemukan Nabi Muhammad dalam kondisi yatim. Kemudian fa'awa, kemudian Allah urus beliau. Bifaqdi abika qabla wiladatika. Kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggalkan oleh ayahandanya ketika beliau masih di dalam kandungan. Riwayat yang saya mengatakan 6 bulan di dalam kandungan, ayahandanya meninggal dunia. Yatim sebelum lahir. Tapi meskipun dalam kondisi yatim, Allah mengurus segala sesuatunya. Karena Nabi ini sudah dipersiapkan untuk jadi utusan Allah, menjadi manusia termulia. Ada juga riwayat mengatakan ba'daha, persis setelah dilahirkan. Ketika baru dilahirkan, wafat ayahandanya. Fa'awa, tapi kemudian Allah mengurusnya. Dengan cara apa? Bi'andammanaka ila amika Abi Thalib. Ayahandanya meninggal, ibundanya meninggal, Allah titipkan kepada kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, Allah titipkan kepada Abu Thalib. Yang luar biasanya Abu Thalib itu adalah ketika beliau mengurus Nabi itu bukan beragama Islam. Itu luar biasanya itu. Kenapa saya bilang luar biasa? Keyakinannya beda. Tapi mau mengurus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Levelnya cuma paman. Keyakinan beda, prinsip pasti
Beda. Sudah begitu dihantam habis-habisan oleh golongannya sendiri. Kalau kita makanya mundur teratur, kan? Kita punya ponakan, bandel luar biasa, misalkan ya. Saya tidak mengibaratkan aiban, atau kita punya ponakan. Ponakan kita ini beda keyakinan dengan kita. Kira-kira mau nggak nolongin? Paling banter ya nolongin salah kadarnya. Tapi ini mah nolongin luar biasa. Sampai rela mengorbankan nyawanya. Inilah keistimewaan. Jadi ini bukti bahwa yang menggerakkan Abdul Muthalib, yang menggerakkan Abu Thalib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW bukan dirinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian aku pernah menemukan Muhammad dalam kondisi bingung. Dhallan ini bahasanya sesat, bahasa teksnya. Amma anta alaihi min syari'ah. Satu riwayat mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tersesat ketika masih kecil di bukit-bukit di Mekah. Kemudian Allah selamatkan. Riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi pernah tersesat di perjalanan bersama Abu Thalib ketika mau berdagang ke Syam. Mungkin nyasar di Kauman gitu. Mau ke Syam nyasar di Kauman. Karena ditiup oleh iblis. Kemudian datanglah malaikat meluruskan kembali jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini hadirin rahimakumullah, jangan salah nih. Kalau kita bertemu dengan misionaris, dengan orang-orang yang ingin menyelewengkan Al-Quran, ayat ini jadi patokan. Oh, wa wajadaka dhallan fahada. Berarti Nabi aja dulu pernah sesat, katanya gitu. Padahal tafsirnya bukan kesesatan dalam agama, bukan. Nabi SAW pernah tersesat jalan. Kan manusiawi kalau tersesat jalan. Mau ke Syam, mengper kemana mungkin. Pernah susah nggak bisa pulang nih di main ketika masih kecil di bukit-bukit yang ada di Mekah. Kemudian Allah tolong, itu maksudnya. Fahada, kemudian Allah tunjukkan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan fakir. Dalam fase kehidupan Nabi dari mulai fakir kemudian menikah dengan seorang wanita yang kaya raya, kemudian menjadi fakir lagi. Itu fase kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah salah satu tauladan bagi kita bahwa Nabi ini adalah teladan bagaimana ketika fakir pandai bersyukur, ketika kaya raya pun pandai bersyukur. Ayat aghnaka bima qana'aka bihi. Jadi Allah menjadikan kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kekayaan yang sebenarnya itu adalah bukan karena kita banyak harta benda, banyak barang, banyak rumah, banyak mobil dan lain sebagainya. Walakinnal ghina ghina nafsi, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan dari hati kita, hati yang kaya, hati yang menerima akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah berikan, kita syukuri. Jadi bersyukur itu bukan dengan mencari sesuatu yang tidak ada, tapi bersyukur itu adalah dengan mensyukuri apa yang Allah berikan yang ada pada saat ini. Bersyukur namanya. Kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Maka oleh karenanya kita disunahkan untuk tidak menghardik anak yatim. Fa'ammal yatima, kepada anak yatim fala taqhar, maka engkau jangan menghardiknya. Ai bi akhdhi mali aw ghairi dzalika, atau dengan cara mengambil hartanya. Nah, ini hati-hati, Pak. Kalau misalkan alhamdulillah min dzalik. Ini yang sering terjadi di masyarakat yang kita. Orang tua meninggal,
ninggalin anak misalkan ada 5, yang 2 ini masih belum balik, ini adalah anak yatim. Maka sunnah setelah selesai pemulasaraan jenazah atau bahkan sebelumnya, selain melunasi utangnya. Nah, ini kalau bisa utang itu dilunasi sebelum disolatkan. Kalau bisa. Makanya sebelum sholat itu kan sudah ada ikrar. Kalau ada utang piutang, mohon segera menghubungi. Karena ada satu riwayat mengatakan Nabi nggak mau nyolatin orang mukmin, orang muslim yang meninggal, tapi meninggal dalam kondisi punya utang. Maka yang baik itu menghindari utang. Utang. Setelah itu faraid, bagikan warisnya. Mau tahlil silahkan, mau sedekah silahkan, mau fidyah silahkan, tapi bagikan dulu warisnya. Jelas mana bagian anak A, anak B, anak C, termasuk bagian anak yatim. Nah, yang bagian anak yatim ini tidak boleh kita gunakan meskipun untuk tahlilan. Karena anak yatim yang belum balik ini belum bisa diminta ridhonya, belum. Itu yang bagus begitu. Bagikan dulu warisnya, baru yang dewasa ini kita ngumpul nih. Masa orang tua kita meninggal kita begitu aja, yuk kita sedekah. Tahlilan disebutnya kalau di sekitar sini. Sedekah makanan. Itu nggak masalah. Tapi kalau di situ ada harta anak yatim, itulah yang oleh disebut para ulama, tahlilan bisa jadi haram tuh begitu. Ketika ada uang, ada dana yang digunakan adalah harta anak yatim. Maka konsep yang bagus sekali di kita ini, kalau tahlilan itu nggak usah dari yang punya musibah. Kita aja bareng-bareng. Nggak usah ada macam-macam lah, penting ada minum. Jangan sampai yang hadir kehausan. Itu konsep yang paling bagus begitu. Kalau di kampung itu ibarat kalau ada yang meninggal, apalagi orang kaya itu ibarat hajatan 7 hari 7 malam. Bahkan nenek saya sendiri dihitung-hitung 100 juta itu nggak kurang habisnya. Ya. Ketika konsepnya benar, maka sedekahnya benar. Nggak masalah. Jadi kalau nenek saya memang anaknya sudah dewasa semua. Tapi kalau ada harta anak yatim itu yang bahaya. Hati-hati. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta fala tanhar, jangan engkau memusuhinya, ayatazzuhu li faqrihi, menghina karena kefakirannya. Jangan. Ada yang meminta kepada kita, kalau dia minta dan kita ada, kasih aja. Gak usah mikir, wah jangan-jangan ini di rumahnya orang kaya nih. Kita mah husnudzon saja. Husnudzonnya gimana? Orang ini, siapa tahu orang ini dikirim ke kita oleh Allah agar kita mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Gitu aja mikirnya. Ini adalah kiriman Allah agar kita mengeluarkan kotoran-kotoran kita kan gitu. Infak, sedekah, zakat itu kan kotoran sebetulnya. Agar Allah bersihkan kita. Karena kalau mungkin orang itu nggak datang, kita nggak ngasih, nggak sedekah kan gitu. Walaupun misalkan tampangnya lebih keren daripada kita. Maka saya mah karena saya hidup di pemerintahan, kalau ada wartawan ke sekolah, meskipun gaya, dia misalkan datang, saya kasih, tapi kasih sesuai dengan kemampuan saya. Kadang 10.000, kadang 20.000. Mau terima nggak mau ya sudah, saya punyanya segitu kan. Yang penting nggak pakai uang negara karena nggak ada peruntukannya ke situ mah. Saya niatin sodako aja lah gitu. Kalau ada itu. Banyak Pak, apalagi udah lebaran gitu ya. Saya bingung gitu. Ini maksudnya apa gitu ya.
THR kerjanya di mana kan. Apalagi mungkin yang di perusahaan. Kalau di perusahaan segala macam lah. Wa masaila falatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan atas nikmat Allah fahaddis, maka di antara bentuk syukur adalah dengan menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ay akhbir, beritakan. Tahadus bin ni'mah, makanya suka ada tahadus bin ni'mah. Saya umroh, saya haji, boleh Pak. Tapi bersihkan dulu niatnya, jangan niat untuk menyombongkan diri. Hadis. Termasuk menyebut-nyebut kebaikan orang. Kita dapat bingkisan, misalkan. Bikin status, boleh Pak. Biar karena itu bagian dari ibadah. Mana dalilnya? Ada satu ketika kaum muhajirin dari Mekah datang ke Madinah, yang Ansor itu, ke kaum Ansor, yang kemudian oleh Nabi disebut kaum Ansor. Kan dari Mekah ini semuanya yang tadinya kaya jadi miskin Pak, gak punya apa-apa. Nah orang Ansor ini ngasih tempat tinggal, ngasih makanan, ngasih segala macam. Bahkan ada yang sampai ngasih istri Pak. Jadi dia punya anak gitu, bukan istrinya dikasih, punya anak dinikahin sama kaum muhajirin. Sampai-sampai kata orang muhajirin, ya Rasulullah, ini orang Ansor sudah memborong habis semua pahala. Kita nggak kebagian. Pahalanya semua buat Ansor, gimana ini? Kata Nabi SAW, tidak demikian. Selagi engkau berterima kasih dan selagi engkau mendoakan, pertama, selagi engkau mendoakan dan memuji amal baik orang-orang Ansor. Artinya apa? Mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita dan memuji kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, itu adalah bentuk syukur, bentuk ibadah. Itu maksudnya. Dan tentunya akan berpahala. Akhbir wahdi. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Inti daripada ad-duha ini, yang pertama adalah bahwa kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad SAW, amin. Tidak akan pernah satu detik pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah cintai. Kemudian agar mendapatkan ridhonya Allah, maka jadikan siang kita untuk ibadah, jadikan malam untuk ibadah. Jangan pernah melupakan Allah walaupun sebentar, dan senantiasa berhusnudzon sama Allah. Jadikan kehidupan akhirat lebih utama daripada tujuan kita, daripada kehidupan dunia. Kemudian jangan pernah menghardik anak yatim dan orang-orang yang minta-minta, dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan memuji serta mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita di dunia dan di dunia ini dari segala bentuk kemaksiatan. Jauhkan kita dari kemaksiatan, daripada keburukan dan kejahatan orang-orang yang zalim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.